أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayuhan nas anshidu wa la tatakallamu inda hubba la'allakum tuflihun. Anshidu wasma'u wa tihu rahimakumullah. Anshidu ibadullah la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu ala Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina wa maulana Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qad 'adal a'manata wa ballagha risalata wa nasahal ummata wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wal hada bi hudahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa yakhluqin hasana. Sadaqallah wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat dan zat yang berhak untuk senantiasa kita memuja dan memuji serta beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa pula tercurah salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita yang bisa mendawamkan bersalawat kepada beliau kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat
yang tidak ada sabar kecuali dari izin Allah dan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Khatib senantiasa berwasiat buat pribadi khatib dan khususnya jamaah sholat Jumat Masjid Al-Jannah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena tidak ada bekal yang lebih layak dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengaplikasikan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya selalu dan senantiasa memperingati kemerdekaan atau bersyukur terhadap kemerdekaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, tepatnya tanggal 10 November, adalah salah satu catatan sejarah di mana bangsa Indonesia menggetarkan dunia dengan melakukan perlawanan di Surabaya yang dikenal dengan pertempuran 10 November. Dan itu menjadi tinta emas bagi kita umat Islam, di mana beliau almarhum Bung Tomo dengan pekik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar menggetarkan serta kemudian menstimulan memprovokasi umat Islam untuk mengangkat senjata, mengusir penjajah dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keharusan, bahkan dikategorikan wajib untuk senantiasa memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka yang berperang, yang menyisihkan waktu, tenaga sampai nyawanya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan mereka menjadi syuhada dan ditempatkan di surganya. Momentum atau sejarah yang menjadi saksi perjuangan umat Islam tidak bisa dipungkiri. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam mempunyai peranan penting tercatat dalam tinta emas, yaitu dalam pembukaan bahwasannya karena rahmat Allah lah kita diberikan nikmat kemerdekaan. Makanya kita sebagai umat Islam wajib bangga, wajib kemudian mensyiarkan bahwasannya karena keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudah banyak para pahlawan dari suku, dari bangsa, dari kerajaan, bahkan dari pondok pesantren yang kemudian tanpa berpikir panjang, menghitung untung dan rugi, beliau mau mempertaruhkan semuanya, baik hartanya, ketinggalan kemudian harta, tidak dipikirkan lagi istrinya, ditinggalkan istrinya, tidak lagi dipikirkan anaknya, bahkan dirinya pun disiapkan untuk menjadi wadal, tanda petik dikorbankan untuk kecintaan, mengusir daripada penjajah dan mengusir daripada aneksasi bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia. Perjalanan waktu sampai dengan 350 tahun menjadi sebuah tolok ukur bahwasannya bangsa Indonesia tanpa persatuan, perjuangan secara parsial menjadi sia-sia. Momentum itu kemudian menjadi sebuah pemikiran para pendiri bangsa bahwasannya kita adalah bangsa Indonesia yang bersatu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya sendiri menjadi sebuah keniscayaan ketidakkolektifan ataupun kemampuan.
di mana sholat sendiri mendapatkan catatan pahala yang sendiri, tetapi sholat berjamaah mendapatkan catatan yang berlipat ganda. Artinya kekuatan sendiri akan menjadi sia-sia, kekuatan kolektif akan lebih kuat, dan tanpa kekuatan kolektif maka akan menjadi tak berdaya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dua momentum baik 17 Agustus maupun 10 November buat kita adalah bahwasannya peran ulama di dalam memimpin rakyat Indonesia sangatlah penting, seperti ketika memimpin perlawanan penindasan kezaliman yang bermula dari ujung timur Aceh sampai ujung barat Papua, tanpa sungkan dan ragu, tanpa berpikir lagi melakukan perlawanan dan mengusir penjajah. Secara akidah, penjajah dengan bangsa Indonesia sangatlah jauh berbeda. Di mana-mana menjajah adalah perbuatan yang sangat zalim. Innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu tanpa memikirkan kaidah norma susilaan agama dan serta norma agama, dianggap oleh Allah orang yang tidak layak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Notabene garda terdepan dari perjuangan bangsa adalah para santri dan ulama. Kita sebagai umat Islam melihat bahwa kegigihan umat Islam dalam merebut kedaulatan pada zaman dahulu tersebut menjadi sebuah tolok ukur, menjadi sebuah barometer bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat Islam menjadi wajib menteladani perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan memusnahkan penjajahan dalam bentuk apapun. Dari perjuangan para pahlawan ini terkandung nilai keteladanan yang mesti kita lestarikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai yang harus dijiwai, yaitu nilai istiqomah. Sikap istiqomah menjadi landasan utama dilalui oleh para pejuang yang rela mengorbankan harta dan jiwanya. Mereka tidak tergiur oleh tawaran dan negosiasi yang syarat kepentingan pihak musuh. Dimanapun, dalam kondisi apapun, terkadang ada saja musuh dalam selimut atau dianggap musang berbulu domba. Mereka, para ulama dan santri atau pejuang bangsa, mereka tidak silau dengan iming-iming para penjajah berupa materi, berupa kedudukan, dan bahkan berupa angan-angan semata. Sikap istiqomah ini diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dari Syar bin Haushab berkata bahwasanya ia berkata pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah, wahai ummul mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah jika dia berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, yang sering dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub?
Nabi SAW seraya menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah pasti pun menyesatkannya." Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi betapa penting sikap istiqomah. Pejuang telah menorehkan sejarah menjadi sebuah keteladanan bahwa mereka menyingsingkan lengan baju. Artinya tidak berpikir pada dunia, tetapi kemudian bagaimana kehidupan ke depan. Semata-mata mereka pertaruhkan adalah semata-mata istiqomah menegakkan keadilan dan mengusir daripada penjajah yang mutlak atau notabene melakukan kezaliman di muka bumi. Yang kedua adalah yang harus kita jaga dari perjuangan para pahlawan adalah memiliki sikap berani dan membela kebenaran. Berani dalam artian mempertahankan kebenaran dan berani dalam menghadapi berbagai rintangan serta hambatan. Perbedaan yang sangat jauh antara jumlah dan kualitas persenjataan yang dimiliki oleh pihak musuh dengan para pejuang secara logika akan sulit bangsa Indonesia memperoleh kemenangan. Tapi di sini peran Allah Subhanahu wa taala. Ketika benar-benar umat mukmin dan para santri serta ulama istiqomah dan bermunajat serta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada daya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang menjadi sumbu ataupun pemicu bahwasannya mereka bertempur karena meminta pertolongan Allah dan bertempur karena ingin Allah Subhanahu wa taala merahmati perjuangan mereka. Dan syukur alhamdulillah, bermodal ketawafalan, bermodal istiqomahan, Allah mengabulkan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui dua proklamator dinyatakan bangsa Indonesia mutlak merdeka dan penjajah tidak boleh lagi ada di muka bumi Indonesia. Ironisnya adalah kita menyaksikan saudara kita seiman seislam, khususnya di Palestina, mengalami fase yang mungkin saja kalau orang tua kita melihat yang turut serta berjuang akan merasa prihatin dan sedih. Bagaimana penjajah tanpa lagi berpikir tentang sakitnya orang dijajah, dan kemudian bagaimana sedihnya orang dinistakan ataupun ternistakan. Kaum zalimin Zionis Israel tetap saja tanpa pandang bulu menghancurkan umat Islam di Palestina. Kita sebagai orang muslim yang bersaudara, yang diumpamakan sebuah bangunan, setidaknya marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah agar mereka diberi pertolongan, diberi kemenangan, diberi kekuatan dan mampu melawan penjajah Israel, Zionis Israel, yang mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang tulus senantiasa berharap bahwasannya Indonesia pun pernah mengalami tetapi tidak ingin mengulangi. Dan kalau kita melihat bahwasannya di negara manapun terjadi penjajahan ataupun aneksasi, maka kita pun merasa prihatin, dan mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala senantiasa naungi, diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, dan dari kita yang bisa membacakan doa, bermunajat pada Allah, dan dari kita yang bisa menyisikan hartanya kemudian berdonasi, mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Demikian kata Allah dalam surah Taubah ayat 40. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Secara sadar kita paham, kita tidak bisa mengangkat senjata melakukan perlawanan mengusir Zionis Israel, karena selain daripada beda kondisi dan sulitnya negosiasi antar negara, sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah. Makanya marilah senantiasa kita munajatkan sekali lagi
untuk senantiasa Allah melindungi saudara-saudara kita. Kita merasakan pedihnya ketika ditinggal orang tercinta. Kita merasakan pedihnya ketika orang-orang yang kita cintai meninggal. Apalah daya, kondisi mereka meninggal ataupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jihad sahih, dan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan tempat di surganya. Apapun alasannya, apapun dosanya, orang yang jihad atau orang yang mati kalau membela negaranya, terlebih membela akidahnya, Allah sungguhkan surga sebagai catatan atau sebagai balasan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati kecil pasti sirik ataupun kita ingin mendapatkan kado dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasannya dosa kita, perbuatan atau maksiat kita begitu banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena satu jihad ataupun menjadi mujahid, menjadi syuhada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala surga, yaitu Jannatul Na'im. Mudah-mudahan pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan, pahlawan pra kemerdekaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Aw kama qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, amin. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin, amin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin, amin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin, amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla salat. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqat ya habibi